Terima kasih Pak Roni. Saya hanya singkat saja. Saya Patra MZen, kuasa Pak Hasto Kristianto. Yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002. Saya ulang, sejak 27 Desember 2002 baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini lebih dari 22 tahun KPK berdiri. Oleh karenanya, kalau ditanya, tentu di KPK sendiri ini pasti tidak bulat ini penyidiknya. Gak akan sepakat. Ya. Pasti ada tentu penyidik yang masih baik tuh di KPK. Sprindik pertama 9 Januari 2020. Sprindik kedua 5 Mei 2023. Sprindik ke-3 dan 4 23 Desember. Apa artinya penerbitan sprindik, surat perintah penyidikan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika diterbitkan sprindik, anggaran Pak, biaya Bu. Maka kalau kita tarik sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, boleh masyarakat pertanyakan berapa sudah anggaran yang dimakan, ditelan, digunakan oleh KPK. Belum lagi termasuk katanya operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau saya, Pak Hasto, bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan yang namanya pemaksaan, dugaan order valid. Tidak boleh juga kita melarang masyarakat menduga seperti itu. Yang pertama, 4 sprindik. Yang ketiga, biaya. Yang 4, putusan pengadilan sudah menyatakan ada 4 orang bertemu di Grand Hyatt menyatakan bahwa uang itu uang Harun Masiku. Di halaman 160 dan 167. Kalau saya penyidik, stop. Kenapa? Karena dalam 2 persidangan dipanggil saksi-saksi di bawah sumpah. Sudah ditanya, uang ini punya siapa? Harun Masiku. Apalagi yang mau dicari? Oleh karenanya, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan analisis ekonomi dalam hukum pidana. Sudah diterapkan di negara maju. Sudah diterapkan di Amerika, di negara-negara maju. Pemberantasan korupsi harus seimbang dan sejajar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kepentingan sosial. Mengapa? KPK ini bukan duit kantongnya Pak. Bukan duit pribadi ini yang digunakan. Maka tentu kita berharap keberadaan KPK perlu dievaluasi. Terlebih pada prinsip dasarnya KPK ini semestinya ditunjuk dan dibentuk di era Presiden Prabowo. Itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Ya, karena ada juga kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flash disk dan buku sampai 4 koper tuh. Dan baru pertama ibu bapak juga pasti mengalami, ya, begitu penggeledahan nggak ada kan berita keluar kan, apa yang mau dilihatin, ya kan? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Roni. Kan? Jadi memang kalau Pak Hasto ini lancang soal bicara pilkada, bicara pilpres, soal penegakan hukum, penegakan demokrasi, menjaga konstitusi, ya udah nih. Pokoknya langsung buka drama mengenai Harun Masiku. Bicara tegas, pokoknya buka Harun Masiku. Nah, jadi drama-drama yang berjilid-jilid ini membuat kami memang sungguh capek. Maka sesungguhnya kami mendorong KPK, ayo dong tuntaskan dong persoalan ini kan. Selesaikan dengan baik. Jangan KPK ini dipergunakan untuk menjadi alat kekuasaan. Alat kekuasaan untuk melawan, menghantam-hantam musuh-musuh politik. Nah, jadi itu kan nggak baik kan. Nggak baik sekali. Nah, jadi jangan karena ketidakmampuan KPK
untuk menyelesaikan perkara ini karena ketidakmampuan KPK untuk mencari di mana Harun Masiku. Jangan dong Pak Hasto atau kita PD Perjuangan yang dibikin jadi bulan-bulanan, dibikin pasal kita. Jadi kita mendukung soal penegakan hukum ini kan. Nah, karena soal adanya juga Sprindik yang baru sampai dijadikan Pak Hasto jadi tersangka ini, bagi kami juga ini bagian daripada kriminalisasi, bagian dari tadi drama politik yang sedang dimainkan. Ya kan, apa coba? Pada putusan pengadilan itu sudah berjalan, Mbak, dari pengadilan negeri sampai kasasi Mahkamah Agung. Para terdakwa ini sudah bebas. Sudah menjadi terpidana sekarang. Kemarin Saudara Wahyu Setiawan sudah diperiksa tuh, kembali lagi di KPK. Kemarin juga Saudari Tio juga sudah diperiksa. Juga masih pada ketetapan sesuai dengan berita acara yang pernah dipersidangkan di pengadilan. Lah terus bukti baru apa yang ditemukan gitu kan? Jadi artinya sementara kan kita menjunjung tinggi soal kepastian hukum. Ya kan? Jadi kalau sudah ingkrah bahwa memang dalam persidangan itu, saya membaca pada putusan pengadilan terhadap Wahyu Setiawan dengan Saudari Tio di halaman 160 sampai 167 itu, satu pun tak ada kaitannya dengan Saudara Hasto ini. Mereka mengakui bahwa duit yang mulai dari 850 juta yang mereka bagi-bagi sampai 400 juta itu diakui semua, itu dari Harun Masiku. Bang, tapi ditargetkan itu kan artinya ini sudah direncanakan dan kemudian ini ada suatu tuduhan bahwa ini upaya untuk mengembosi PDI Perjuangan. Sebenarnya siapa yang kemudian diuntungkan dengan ditetapkannya status tersangka Hasto Kristianto? Nah, saya kan penasihat hukumnya Pak Hasto. Jadi saya bicara dari kerangka hukumnya dong. Kan gitu ya. Nah, soal hari ini kita ditargetkan, ya maka kami menyadari kalau pandangan secara dari politik, ya memang partai kami ini sedang dibidik. Ya kan, kami hari ini tanggal 10 ini kami akan hari ulang tahun PD Perjuangan hari ini, ya. Kita 2-3 bulan ke depan mau persiapan mau kongres nih. Jadi seperti kata Ibu Ketua Umum, memang ini partai kami ini sedang di-out-out nih. Jadi memang sedang ada yang bermain. Ini pokoknya melumpuhkan PD Perjuangan ini harus lewat Pak Hasto ini dulu. Baik. Lumpuhkan PD Perjuangan ini lewat Pak Hasto supaya nanti di kongres ini bisa direbut kembali. Tentu ada yang diuntungkan dong kalau soal mengenai itu. Udah pasti ada yang diuntungkan. Ya, udah pasti, saya kira publik juga tahu. Abang ini tahu itu menjawab itu. Ini sejalan. Ya, teman-teman, memang setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku, maka ya tidak sedikit mempertanyakan bagaimana kinerja dari KPK ini. Apakah KPK benar-benar memberantas korupsi atau KPK hanya melakukan tugasnya sesuai dengan pesanan. Nah, itu yang sering dimunculkan publik dan juga yang sering diamati oleh juga para pengamat politik, dan selaku juga pengamat politik Adi Prayitno menantang KPK bukan hanya menuntaskan atau mengusut Hasto Kristianto ini, tetapi ada kasus-kasus yang lama yang merugikan uang negara yang harus diusut. Nah, itu kenapa dipertanyakan kinerja KPK ini. Kenapa sering ada muncul dari PDI Perjuangan ini adalah suatu politisasi hukum. Karena PDI Perjuangan sekarang ini sudah berseberangan dengan pemerintah dan tidak akur dengan Joko Widodo, maka hal-hal yang sebenarnya sudah lama terjadi itu diungkit-ungkit. Nah, jadi ini yang disampaikan menarik apa yang disampaikan tadi, bahwa seharusnya KPK itu fokus di dalam mencari Harun Masiku. Nah, ketidakmampuan KPK di dalam menemukan Harun Masiku, maka mereka menetapkan Hasto yang seharusnya KPK menurunkan tim untuk mencari dan harus menemukan Harun Masiku ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang dianggap oleh PDI Perjuangan bahwa sesuatu hal politisasi hukum. Dan ini yang juga sering ditantang KPK oleh beberapa yang lain, bahkan para pengamat juga bukan hanya fokus pada kasus Hasto ini. Karena kasus Hasto ini adalah kasus suap dan tidak menimbulkan kerugian negara, dan yang harus diusut oleh KPK adalah tentang kasus-kasus dugaan yang melibatkan petinggi-petinggi dan juga merugikan uang negara. Nah, kita tidak tahu nantinya apakah nantinya Hasto ini kapan
tahan teman-teman, karena sampai sekarang Hasto belum juga ditahan. Dan juga kita tidak tahu kapan juga Hasto membuka dokumen rahasia itu yang menyangkut tentang nama-nama petinggi negara. Dan tentu itu nanti akan dibongkar mungkin ketika dilakukan penahanan terhadap Hasto. Nah, ini yang harus ya menjadi persoalan teman-teman. Kenapa ya kita mengharapkan kepada ya KPK supaya tidak tebang pilih dan tetap ya mengusut tuntas ya dugaan-dugaan ya, seperti ya KPK juga diseret ya ketika Pak Jokowi masuk dalam nominasi terkorup dunia lewat versi OCCRP. Nah, ya tidak sedikit warganet mempertanyakan bagaimana kinerja KPK di situ. Ya tidak perlu lagi ada laporan dari masyarakat, sudah jelas-jelas ada dugaan, ya ada pemberitaan, maka kenapa KPK tidak melakukan penyelidikan atau melakukan pencarian informasi benar atau tidak? Oke, soal penggeledahan rumah Hasto Kristianto, politikus PDIP, pertanyakan barang yang dicari KPK. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman viral mengenai ya penggeledahan rumah Hasto Kristianto, politikus PDIP, ya, dan juga dipertanyakan barang yang dicari KPK itu apa. Oke. Ketua Bidang Reformasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Roni Talapesi, menyoroti penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kediaman Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Roni mengatakan penggeledahan memang kewenangan penyidik, tetapi dia menilai apa yang dilakukan KPK terkesan seperti drama. Pak Hasto diperlakukan seolah-olah pencurian uang negara, kata Roni kepada Tempo melalui pesan singkat Rabu 8 Januari 2025. Nah, ia menegaskan tidak ada uang negara yang dicuri oleh Hasto. Namun apa yang dilakukan KPK dengan cara melakukan penggeledahan di dua kediaman Hasto? Nah, ini ya selaku kuasa hukum dari PDI Perjuangan mempertanyakan motif dan maksud dari KPK ini menggeledah ya rumah Hasto. Ya memang ya seperti yang dikatakan tadi bahwa ya KPK memiliki kewenangan di dalamnya. Tetapi ya kasus Hasto ini bukan mencuri uang negara. Ya tentu kalau mungkin korupsi mencuri uang negara, maka ya mana tahu juga di rumah Hasto disimpan uang itu, uang negara itu, maka itu dilakukan penggeledahan. Tetapi karena Hasto ini adalah kasus suap, ya tidak menimbulkan kerugian negara, maka selaku dari kuasa hukum PDI Perjuangan mempertanyakan ya maksud dan tujuan dari KPK ini, apa yang dicari di sana, uang atau bagaimana? Nah, ia menegaskan tidak ada uang negara yang dicuri oleh Hasto. Namun apa yang dilakukan KPK dengan cara melakukan penggeledahan di dua kediaman Hasto umumnya dilakukan kepada mereka yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Memangnya mau cari apa di rumah Pak Hasto? Roni bertanya. Nah, kepada KPK ia berharap agar proses hukum yang tengah dijalankan dapat dilakukan secara profesional dan tidak diintervensi oleh pihak lain, apalagi jelang peringatan ulang tahun dan kongres partai ucap dia. Kemarin penyidik KPK menggeledah rumah Hasto di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat, dan Kebanggusan, Jakarta Selatan. Penggeledahan itu digelar menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017 sampai 2022, Wahyu Setiawan. Informasi adanya penggeledahan itu dibenarkan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto. Betul, saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK. Nah, untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata Tessa. Nah, akan tetapi saat penggeledahan berlangsung, Hasto dinyatakan tidak berada di kediamannya. Tim kuasa hukum DPP PDIP Johannes Tobib turut mendampingi KPK menggeledah rumah Hasto di Bekasi menyebut bahwa Hasto sedang berada di Jakarta saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan. Masih menjalankan tugas sebagai sekjen partai, kata Johannes kepada wartawan di lokasi.
Nah, ini memang enak juga teman-teman ya, Hasto ini ya sudah dijadikan tersangka, masih ya berkeliaran kemana-mana, masih melakukan tugas sebagai sekjen. Nah, itu artinya masih belum ada penangkapan terhadap Hasto ini. Nah, dalam penggeledahan itu penyidik KPK menyita 1 unit flash disk dan 1 buku catatan dari kediaman Hasto di Bekasi. Sedangkan di Kebanggusan, penyidik tak menyita apapun. Roni Talapesi mengatakan 1 unit flash disk dan buku catatan tersebut bukanlah milik Hasto, melainkan milik staf Hasto bernama Kusnadi, yang mengaku heran dengan koper yang digunakan penyidik untuk membawa 2 barang tersebut. Sangat tidak logis untuk menyimpan 1 buku catatan kecil dan 1 unit flash disk ke dalam 1 koper besar, kata Roni. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menegaskan jika penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Hasto adalah untuk membuat terang suatu perkara. Apalagi penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan kapan dan di mana penggeledahan harus dilakukan. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional, kata Tessa saat dikonfirmasi. Nah, itu teman-teman tentang kasus Hasto ini, dan Hasto sekarang masih belum ditahan, dan tentu ya kita nanti melihat apakah Hasto ini akan ditahan atau tidak. Sampai jumpa di video berikutnya.